Selamat pagi semuanya. Uh, uh, Mari kita berdoa. Bapa, hamba siap untuk menyampaikan isi hatimu, dan aku mengaku bahwa apa saja yang kupersiapkan, semua yang kau ketahui, baru berarti kalau aku mendapat kasih karuniamu. Berbicara bagi kami, hamba, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Bapa, berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amen. Oke. Wow. Kayak nggak pernah rewel, tiba-tiba rewel sampai saya perlu pinjam laptop istri saya baru. It's okay. Judul kita, tema kita, Connect with God. Gini, kita masuk Desember ini, semua atmosfernya Christmas. Yang ingin saya buka adalah satu fondasi gini ya. Itu kan kayak budaya tiap tahun Christmas gitu. Tapi yuk kita hari ini gitu dengan understanding yang baru bahwa Kristus memang pernah baik gitu. Tapi kita perlu punya spirit Christmas kita bukan ke Bethlehem mundur 2000 tahun lalu. Kadang-kadang kita memang nyanyi lagu-lagu yang seperti itu, tapi kita perlu masuk ke Natal yang Yesus mau datang kembali gitu. Nah, di masa ini kita, kenapa saya bilang connect with God, kadang-kadang kekristenan kita seperti bimbang. Karena bimbangnya ini hasil pengajaran sih. Ada banyak pengajaran yang membuat saudara merasa kalau saya nggak mencapai, ada satu standar di sini, kalau saya nggak mencapai ini, Tuhan nggak berkenan sama saya. Nah, ini kita akan stres jalanin kekristenan kita, padahal Tuhan, saudara tahu, Natal ya, kalau saya bilang Christmas, sebenarnya Natal itu, saya pakai bahasa langsung deh, Natal itu pengumuman perang terhadap semua dosa, keburukan, kejatuhan, semuanya. Itu Natal sebenarnya. Itu. Nah, jadi kalau saudara mengerti atau saudara dapat revelation ini, seharusnya saudara orang yang bebas dari intimidasi, condemnation, segala tuduhan hanya karena satu alasan, kamu benar-benar percaya Yesus hidup di dalam kamu. Itu. Dalam kata connect with God, jadi connect with God itu inisiatornya Tuhan. Manusia enggak bisa. Manusia udah jatuh, udah kehilangan gitu. Nah, Tuhan berinisiator gitu. Jadi waktu Tuhan bilang gini, Adam, di manakah engkau? Itu pertama kali manusia jatuh kan? Jadi kayak dosa masuk memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, Adam, di manakah engkau? Itu bukan karena Adam nggak tahu, Tuhan nggak tahu Adam di mana. Ya gitu. Tapi Tuhan itu kalau kamu lihat, itulah isi hati dia. Itulah panggilan dia untuk terkonek kembali gitu. Tuhan menjadi inisiatif, bukan manusia gitu. Nah, terus kalau saudara baca, dosa mulai memerintah dunia yang sudah jatuh. Nah, sampai kamu lihat satu bangsa berubah menjadi budak, bayangin, yang tadinya dibilang bangsa pilihan berubah menjadi budak gitu. Itu kronologisnya setelah Yusuf mati, panggung Alkitab dalam hal ini Israel terputus dengan Tuhan. Nah, lihat Tuhan utus Musa. Nah, kalau saudara senang baca permohonan Musa kepada Firaun waktu dia minta izin ke Firaun. Bunyi kalimatnya gini.
izinkanlah umatku untuk pergi menyembah Tuhan. Nah, apa coba menyembah? Hubungan menyembah tuh, kalau saya bilang menyembah, jangan dihubungin dipersempit dengan cuma lagu dan musik. Nah, gitu. Tapi penyembahan itu kata connected with God di situ tuh. Untuk terhubung dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang paling rindu dalam hal ini. Tuhan sangat rindu. Gitu. Nah, terus saudara baca terus sejarah perjanjian lama bergulir, seakan-akan dia selesai dalam keadaan terputus lagi gitu. Nah, lalu Yesus datang, itu Christmas. Kalau saudara lihat, Christmas bukan tentang pohonnya, tapi Christmas itu kalau saudara lihat dari kitab Wahyu, lihat pemahaman, nanti lain kali lah kita bahas itu. Tapi kalau dari kitab Wahyu, itu pengumuman perang. Kasarnya kalau saya pakai bahasa manusia, dosa, kurang ajar lu setan ya, lu dengar ya. Nih, sekarang gua kirim nih anak gua. Nah, kira-kira gitu. Makanya yang mengumumkannya malaikat. Lihat pengumumannya. Pengumumannya gini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang yang wah keren. Itu kalau saya pakai metode musik kira-kira ya. Itu kayak gini, kalau kita mau nyanyi ya, tadi kalian nyanyi, kita sesuaikan nada kan dengan chord gitu kan kita nyanyi. Nah, jadi waktu malaikat nyanyi itu dia seperti membunyikan nada dasar sorga. Nah, nada dasar sorga yang kalau saya pakai kalimat bunyinya gini, dunia, kamu mau damai nggak? Mau sejahtera nggak? Muliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Keren kan? Wah, lihat itu. Wow, saudara. Nah, lalu lihat isi dari pengumuman malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kata kurios dipakai di situ. Sebenarnya artinya gini kalau saya jelasin. Hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Wow, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Nah, artinya sistem yang dunia yang sudah jatuh, yang dipengaruhi sama Lucifer, selesai. Yesus datang, dia bilang, saya bawa satu sistem baru. Barang siapa yang mau percaya, mari hidup dengan sistem yang baru. Sayangnya, saudara, kita orang Kristen sampai sekarang mengaku Kristen, tapi kita tidak merubah sistem. Makanya kita Kristen, tapi cara kita drive, kita punya hidup, punya karir, kita pakai sistemnya dunia gitu. Saya mesti jujur, saya pengen kalian juga mari sama-sama menilai, boleh koreksi bahwa kita nggak kekurangan orang pintar. Kita kekurangan orang benar. Jadi orang Kristen yang berbisnis, berusaha, semuanya apa kebenarannya yang dipertanyakan gitu. Saya bahkan mesti jujur, gereja bertanggung jawab juga dalam hal ini gitu. Benar nggak kita mimpin? Cara kita drive gereja atau kita melengkapi orang-orang? Nah, kira-kira gitu. Nah, lalu Roh Kudus turun. Nah, ini saya jelasin Alkitab aja ya. Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa? Penebusan raya. Nah, penebusan raya itu apa? Kita orang percaya dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang. Untuk apa? Connected lagi dengan Tuhan. Keren nggak kalian lihat itu? Nah, mari lihat di sini perbedaan besar supaya saudara lihat dengan orang-orang atau kehidupan di perjanjian lama. Saya jelasin. Di perjanjian lama, kalau saudara baca dari awal, mulai dari Adam sampai nabi-nabi yang hebat-hebat itu, mereka tidak hidup dengan realitas seperti kita. Konkretnya gimana? Gini, mereka hidup dengan realitas yang di luar. Artinya, Roh Kudus belum ada di dalam mereka. Kalau saudara suka baca, suka riset, orang perjanjian lama nggak punya pemahaman apa itu hidup baru, lahir baru. Nggak ada. Nggak ada. Mereka hidup dengan realitas yang di luar. Artinya gini, Roh Kudusnya di luar, Roh Kudus perlu datang menghinggapi para nabi, orang-orang pilihan, baru mereka bisa bernubuat, baru mereka bisa menyatakan wahyu-wahyu Tuhan. Nah, kayak gitu. Nah,
Kita yang sekarang dengan kelahiran Kristus, kematian dan kebangkitannya, lalu kita menerima dia, kita punya realitas di dalam Yesus dan Roh Kudus di dalam kita. Wah, saudara, kalau saudara lihat ini, kita nggak ditipu dengan semua apapun yang lain, gitu. Nah, yang nipu kita tuh ya tetap Lucifer. Pintunya apa? Agama, religion, gitu. Nah, kalau kekristenan sudah jadi religion, ini yang kita ketipu. Karena religion punya tuntutan-tuntutan lain. Nah, keren nggak tuh? Lihat itu. Itu yang bikin kita jadi Kristen kayak apa ya? Nah, jadi kamu punya gambar Tuhan yang cacat. Gitu. Padahal Tuhan lahir dan tebus kita itu nggak main-main, saudara. Coba, saya bilang ini. Bayangin, Yesus memilih, itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nggak ada tempat yang terima dia di bumi, milihnya kandang. Coba. Saudara pikir itu cerita apa sih? Itu kalau saudara renungkan baik-baik, ini masuk akal nggak sih? Kandang binatang. Oke, nggak usah dijawab ke dalam dah. Saya buat langsung aja. Kamu tahu nggak apa kandang binatang? Itu hati kita. Sampah, busuk, bau, itu semua kita. Di tempat yang paling sampah itulah Yesus datang buat kita. Wow, kamu lihat nggak kabar baiknya? Kamu lihat nggak kabar baiknya? Itu sebenarnya Natal. Kamu lihat, Yesus lahir di tempat seperti. Kalau Yesus pilih lahir di istana, kita nggak ketemu, bos. Udah nggak layak loh, nggak layak. Keren nggak? Dia pilih tempat yang paling hina supaya orang yang paling hina bisa ketemu dia. Makanya good news itu dibilang kabar baik. Wow, itu. Nah, jadi panggilan Injil itulah panggilan untuk kita terconnected dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-8, ya saya mulai di situ, coba kalian Yakobus 4 ayat yang ke-8 ya, gitu. Wow. Nah, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Nah, saya pilih kalimat ini aja, ya. Coba lihat panggilannya, katanya bagus nggak? Mendekatlah kepada Allah. Wow, ini kan panggilan. Tuhan mendekatlah kepada Allah, maka yang akan mendekat kepadamu. Wah, hai kamu orang berdosa dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, ini jangan dilihat kayak rotan cambukan, bukan. Hati bicara apa coba? Hati cuma bicara tentang satu, hubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang saya sambung Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Ya. Wah, baca ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, pelan-pelan ya, kita sekarang penuh keberanian. Tangkap dulu dua kata ini, darah Yesus, terus ada ajakan gini, penuh keberanian. Nah, nanti saya jelasin. Dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus gitu. Lihat, kenapa perlu keberanian? Karena kalau ikut cara perjanjian lama, kamu nggak bisa masuk. Kamu nggak bisa masuk. Nah, di sini Ibrani ini adalah kitab perjanjian baru yang membukakan rahasia ketidakmampuan di perjanjian lama. Nah, kalau saya terjemahin dia kira-kira gini. Kita, ya, untuk kamu menghampiri Tuhan, jalan masuknya bukan penyembahan, bukan. Yang bisa kamu menghampiri Tuhan cuma oleh satu, the blood of Jesus. Itu jalan masuk ke hadirat Tuhan. Keren nggak? Nah, berarti gini, nggak ada persyaratan lain. Nggak ada persyaratan lain. Yang bikin kamu bisa menghampiri Tuhan cuma darah Yesus. Bukan doa pagi lu, bukan puasa kamu, nggak ada urusan. Gitu. Nah, kenapa dia bilang perlu keberanian? Nah, keberanian gini, kalau kamu nggak berani, kamu ketipu.
Kamu perlu berani mempercayai bahwa jalan masuknya itu oleh darah Yesus. Oh. Nah, kalau ini sudah di dalam kamu, nah penyembahan kita, doa kita itu relation. Itu doa tuh dalam apa? Bahasa aslinya doa itu bilang gini, communicate, itu doa. Jadi doa tuh bukan kamu bawa list, kasih tahu Tuhan kebutuhan kamu, seakan-akan Tuhan tidak tahu, kamu perlu bantu Tuhan kasih tahu dia. Itu bukan doa. Doa tuh ada dua, terminologi doa tuh ada dua. Communicate, komunikasi. Berarti kamu ngobrol dua arah dalam doa itu. Ada pembicaraan dua arah. Nah, yang kedua, saya suka kata ini untuk doa. Kata yang dipakai adalah gini, mencium wajah Tuhan. Wow. Coba renungkan baik-baik. Apa tuh mencium wajah Tuhan? Nggak ada urusan dengan kasih tahu Tuhan, saya nggak punya ini, saya begini Tuhan. Itu Tuhan udah tahu. Tapi lebih kepada apa coba? Itu connected tadi, hubungan. Yuk, ini kan bulan terakhir di tahun ini. Coba ini prioritas semuanya. Judul ini adalah segalanya buat saudara. Kita nggak tahu tahun depan kayak apa. Kalau ramalan dunia sih ya kacau terus. Jangan lihat itu. Kalau kamu lihat Tuhan yang punya semuanya. Oh, dia pemenang segalanya, saudara. Nah, makanya terhubung dengan yang maha kuasa itu connected itu. Wow, lihat ya. Penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus Allah gitu. Jadi pentingnya connected ini antara pikiran, iman, dan tindakan. Pikiran kamu mesti sejalan dong. Firman bilang apa tentang kamu? Gitu. Udah? Nah, kalau kamu sudah pikiran sejalan, kamu beriman nggak dengan firman yang bilang itu? Kamu merasa gini, saya nggak berharga, saya kurang layak. Kalau kamu terus, berarti pikiranmu belum sejalan dengan firman. Nah, kalau sudah sejalan, kamu mau percaya nggak? Itu top poinnya. Nah, kalau kamu percaya, tindakan. Wow, ini yang luar biasa. Nah, kalau kita kayak gini, berarti kita orang percaya, kita yang dibilang orang Kristen sekarang ini, kita orang-orang yang siap menjadi tabut perjanjian di tengah masa sukar, di tengah gejolak-gejolak bangsa seperti ini. Gitu. Kita sudah teruji melewati ujian waktu. Kenapa? Karena memang kita sudah ditentukan untuk kekekalan. Ini jangan izinkan filsafat apa yang lain yang coba jadi jadi fondasi kamu. No. Gitu. Saudara orang percaya, kita yang percaya, kita yang akan membuat semua musuh Tuhan menjadi tumpuan kakinya Tuhan. Karena percaya kita. Wow. Jadi kalau kamu lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, pola yang diutamakan sebenarnya cuma perjanjian lama belum ada Yesus dan Roh Kudus. Itu persiapan perjanjian lama itu. Kenyataannya di perjanjian baru. Tapi kalau saudara lihat gini, yang diutamakan apa? Kualitas. Kualitas apa? Kualitas hubungan. Wah, gitu. Amos 9 ayat yang pertama. Amos 9 ayat yang pertama. Ya. Gitu. Saya ambil kata pembukanya bagus di sini. Amos 9 ayat yang pertama, dia buka dengan kata ini. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah. Wah, saya pinjam itu aja. Kata itu yang saya ambil. Nanti baca ke bawahnya, nanti penjelasan lain ya. Itu. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah. Nah, apa mezbah? Mezbah artinya gini. Mezbah kalau saya jelasin nih, mezbah bicara gini, panggilan untuk mendekat. Itu mezbah. Wah. Mezbah
Yang arti berikutnya adalah tempat perjumpaan. Apalagi mezbah adalah tempat di mana Tuhan berbicara dengan kita. Berbicara di sini bukan kayak bukan kayak pendeta yang marah-marah kamu, bukan. Bicara di sini bicara tentang seperti Tuhan dengan kamu berdialog batin. Nah, makanya kita suka pakai, saya bangun mezbah pribadi, bangun mezbah keluarga. Nah, kamu ngerti nggak mezbah itu? Keintiman di atas segalanya itu. Disitulah kamu dialog batin. Pertanyaannya gini, kamu pernah nggak atau kamu praktek nggak? Kamu ngobrol apa sama Tuhan? Basa-basi? Yang bagus-bagus aja? Berani nggak kamu ngomong semua yang nggak usah ngomong sama orang, yang kamu nggak ngomong sama dia? Kamu mau ngomong yang sampai yang konyol-konyol, berani nggak kamu ngomong? Kalau belum, berarti kamu memang belum connect. Kamu masih lihat Tuhan itu sebagai kayak hakim. Kayak, kalau gue salah bahaya loh. Ini banyak yang mengikat kita. Misalnya saya kasih contoh. Kamu lagi nyetir mobil, kesenggol mobil lu. Langsung tuduhan. Tulis, tadi pagi kamu nggak baca firman sih. Itu sih tadi pagi, gitu. Kamu nggak berdoa. Nah, kamu bayangin. Jadi kamu punya gambar Tuhan itu yang kayak gitu, marah-marah karena nggak berdoa. Ingat, Kristus lahir di kandang di tempat yang paling busuk buat kita. Dan merubah kita jadi mulia. Wow, gak main-main. Indah banget, saudara. Ya, nah mari lewatin ini, waduh kalian kalau untuk connect itu semua harganya Tuhan yang bayar buat kita. Kita memang nggak bisa. Tapi dengan kata lain gini, kenapa? Karena kamu berharga di mata Tuhan. Pak, konkretnya gimana? Saya bukain buat saudara. Saudara tahu, malaikat tidak diciptakan segambar dengan Allah. Jadi malaikat tidak segambar dengan Allah. Malaikat siapa, Pak? Malaikat cuma makhluk kudus. Yang kedua, malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Mereka makhluk kudus. Yang ketiga, kalau malaikat salah, buang. Coba lihat manusia. Manusia dibilang ini, segambar dengan God's image, segambar dengan dia. Yang kedua, panggil dia Bapa. Yang ketiga, kamu salah, jatuh, Bapak nangis, dia turun ambil kamu. Dia bukan ambil, dia ganti dengan nyawa. Coba pikirin. Hah? Dia mau tukar nyawa anaknya sama nyawa saya. Pikir ini aja, coba seharian duduk pikir aja satu kata ini. Dia tukar nyawa anaknya sama nyawa saya. Apa yang kamu bisa bilang? Saya mau bilang, kamu sadar nggak kamu mahal? Kamu berarti. Nah, ini kalau kamu resapi, kalau kamu taruh, kamu selaras, kamu beriman, kamu akan kalahkan tuduhan apapun yang datang menyerang kamu. Masa untuk hidup yang kekal dia kasih nyawanya buat kamu, lalu yang sementara dia jitak-jitak kepala lu gara-gara lu nggak doa pagi, nggak baca firman gitu. Ini tipuan. Jadi tiap hari saudara ada dalam peperangan ini yang saya sebut peperangan spiritual tuh ini. Ditipu terus cara berpikir kamu, tatanan-tatanan, pemahaman kamu itu terus yang diserang. Nah, jadi kamu selalu akan pikir gini, iblis tuh serangnya gini, kalau Tuhan benar mengasihi kamu, harusnya ini nggak terjadi. Nah itu, kamu udah kemakan. Di situ kamu udah kemakan. Oke, Yesaya 54 ayat 1. Ya, Yesaya 54 ayat yang pertama. Aduh. Oke, women and nature woman. Kamu tahu nggak perempuan di Alkitab itu merubah sejarah, ya? Gitu. Nah, lihat, ini pesan profetik. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan.
Itu satu. Bergembira dengan sorak-sorai, memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Ya. Dua. Yang ditinggalkan suami akan punya lebih banyak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Kamu lihat kekayaan di dalam sini. Saya mulai dari sini. Apa itu mandul? Mandul bagi wanita Yahudi itu aib. Kamu akan merasa terkutuk, kamu akan dikucilkan, semua wanita, karena mandul itu aib. Nah, arti lain, kondisi tentang mandul artinya gini, tidak produktif. Apa nih? Apa Sion? Sion itu tempat kemuliaan. Sion itu bait Allah dibangun di situ. Perjanjian damai dengan Sion. Nah, jadi Tuhan gini, Yesus datang ke bumi lahir, Yesus dikuburkan, mati, bangkit, Roh Kudus turun supaya kita yang mandul, yang nggak produktif, begitu Yesus dan Roh Kudus di dalam kita berubah. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang nggak pernah melahirkan. Artinya gini, kamu akan produktif. Bergembira dengan sorak-sorai, memekik itu apa? Mendeklar apa yang Tuhan bilang buat kamu. Gitu. Saya mau tegaskan buat saudara. Itu pilihan di saudara. Seandainya ada orang bernubuat untuk kamu, lalu isi nubuatannya itu judging, menghakimi, kamu harus tolak. Ini kata memekik ini kamu harus tolak. Kenapa? Saya punya dasar firman yang nubuatan bukan untuk menghakimi. Nubuatan sifatnya membangun. Nah, takutnya kalian ini nggak belajar, kalian cuma kejar-kejar manifestasi, dia bernubuat main lu kejar, lalu dapat nubuatan. Tahu nggak nabi palsu juga banyak sekarang, ajaran palsu juga banyak. Gitu. Yang ditinggalkan suami, coba. Ini bukan ajaran tentang perceraian, ini tentang begini, nggak ada yang bisa ganti Tuhan dalam hidup. Kalau kamu berharap semua dari pasanganmu, kamu kecewa. Gitu. Dia bilang lebih banyak anak, gitu. Maksudnya apa? Ini nggak fisikal, ini bicara tentang kamu yang kamu produktif. Kira-kira. Lihat ya hebatnya, luar biasa nggak Tuhan? Gitu. Wow. Nah, sebab itu sekarang ini hubungan saudara dengan Tuhan, semua kita dengan Tuhan, apalagi yang pelayanan, jangan tergoda. Sebab connect with God tidak ada hubungan dengan skill, tidak ada hubungan dengan jam terbang, gitu. Nggak ada. Ini bukan tentang itu. Tapi tentang Tuhan yang memuliakan dan tinggikan di dalam apa yang saudara buat, entah itu pekerjaan, bisnis, pelayananmu, nah itu semua kita memuliakan Dia. Nggak ada tentang kita. Wah. Roma 6 ayat yang kelima, ya. Roma 6 ayat yang kelima. Nah, sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, coba kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lihat. Apa usaha dari kita? Cuma datang kepada Dia. Kita nggak sogok Tuhan dengan pelayanan. Kamu nggak bisa. Jangan sogok Tuhan, nggak bisa disogok dong. Kita nggak bisa sogok Tuhan dengan persembahan-persembahan kita. Ini tentang hati. Ini tentang hati. Gitu. Wow. Nah, kalau saudara hidup seperti ini, maka roh yang tadi di dalam saudara itu, dia kayak menata ulang kehidupan pribadi kamu dengan Tuhan. Wow. Luar biasa nggak? Wow. Nah, saya sedikit apa ya? Mau memperkaya lah, ya, memperkaya kita. Lihat, penting banget Yesus di dalam kamu. Karena kalau enggak, kita beragama seperti agama-agama yang lain. Gitu. Nah, terusin dulu Roma 6 ayat 9 sampai 11 kita baca. Ya. Karena kita tahu
Berarti jangan sampai nggak tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Lihat, maut tidak berkuasa atas dia. Saudara, ini artinya gini, saudara tuh bukan mati. Kalau nanti misalnya saudara, kita pakai istilah meninggal mati, nah. Saudara bukan mati, saudara pulang. Karena maut tidak berkuasa lagi. Nah, lalu kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Bayangin. Dan kehidupan adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendak, keren. Ini dipegang. Demikianlah hendaknya kamu. Nah, tulis nama lo di situ. Demikian hendaklah kamu memandangnya. Nggak disuruh yang lain. Memandangnya. Nah, gitu. Kamu harus cara pandang nih, selaraskan pikiranmu dengan firman, memandangnya. Apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau pertegas lagi. Pertanyaan gini, Pak, jadi kira-kira masih ada nggak dosa di dalam saya? Masih. Tapi itu bukan kamu. Dosa sampai lu putus napas, dia masih ada di dalam kamu. Tapi itu bukan kamu. Nah, ini supaya kamu nggak ketipu. Oh gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya dosa nggak berkuasa atas kamu? Cuman satu, nggak usah dikasih makan. Jangan diladenin. Loh, dosa ada terus. Bukan berarti kamu nggak punya. Yesus sudah tebus kamu, sudah. Nah, jadi kamu manusia baru kan? Ciptaan baru. Oke. Ada enggak dosa? Ada, karena kita hidup di dunia yang berdosa ini. Tapi itu bukan kamu. Identitas kamu adalah anak Allah yang sudah dilahirkan baru. Nah, makanya dia ganggu terus, dia goda terus. Nah, poinnya cuma satu, jangan dikasih makan. Loh, Yesus sudah mati. Nggak main-main loh buat dosa kamu. Itu. Nah, yuk maju lagi. Lihat. Connect dengan Tuhan ini, wow, progresnya luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini nggak ada di kehidupan lain. Kamu, tetapi kamu, kamu itu tulis lagi namamu di situ, tulis. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Waduh, lihat itu. Terus kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oke, pelan-pelan. Kata yang mau saya jelasin di sini, Roh Kudus, kuasa, dan menjadi saksi. Gitu. Sekarang saya sudah jelasin tadi depan. Roh Kudusnya sudah di dalam kamu. Itu bedanya dengan orang-orang perjanjian lama. Yesus juga di dalam kamu. Nah, ini yang kita sekarang mesti mewujudkannya. Menjadi saksi. Be witness. Menjadi saksi dan bersaksi beda. Beda. Nah, sering kita main di bersaksi. Bersaksi itu kita yang ngomong. Lalu orang benci, lihat, dengar kamu. Nah, pengertian benci itu bisa gini. Mereka nggak lihat perubahan di kamu. Nah, kayak gini lah, lu rajin ibadah tapi pasanganmu jengkel di rumahnya orang, itu suruh tidur di gereja aja deh. Nah, kenapa? Kamu nggak menjadi saksi. Menjadi saksi itu gini, orang nonton kamu. Teman-temanmu yang lama, teman-temanmu SMA dulu, teman-temanmu yang dulu, dia ketemu kamu, dia bisa bilang gini, kamu kok lain ya? Itu menjadi saksi. Ada apa sih sama kamu? Kok kamu beda sih? Nah, yang nggak enaknya bisa aja begini. Kamu ke dukun ya, kenalin gua dong dukunnya. Kenapa? Karena dia lihat ada hal apa sih yang bikin kamu beda. Nah itu, kamu menjadi saksi itu maksud Tuhan. Kenapa? Roh Kudus di dalam kamu, firman hidup di dalam kamu, it change, akan berubah. Orang akan heran. Pasanganmu heran, papa mama, keluarga, mertua, teman-teman, orang di kantor. Nah,
Tapi karena kita nggak menjadi saksi, kita akhirnya jadi ejekan, jadi apa? Bisa sombong lah, bisa jadi kayak gitu. Gitu. Karena ini bukan apa ya? Menerima kuasa tuh bukan pemberian gitu. Tapi itu sesuatu yang apa ya? Yang Tuhan kasih gitu. Yesusnya dan Roh Kudusnya hidup di dalam kita. Oke, saya terangkan ini buat saudara. Coba lihat. Misalnya nih ya, kita nanti ada di surga. Ya, kamu yang terima Yesus udah nggak pakai coba-coba lagi, pasti. Oke, itu kita ada di surga. Kita ketemu Musa deh. Kita ketemu Daud, kita ketemu Elia, kita ketemu Abraham. Katakan kita terus ngobrol sama mereka semuanya. Mungkin kita akan tanya, ceritain dong Musa, gimana rasanya waktu kamu belah laut Kolsum? Kita akan bilang gitu kan, karena kita baca kan cerita-ceritanya kan heboh tuh. Kita ngobrol lagi sama Daud, ceritain dong gimana sih rasanya kamu bunuh Goliat, gimana sih rasanya kamu hidup kayak indah banget sih gitu. Kamu tahu nggak, mereka juga akan tanya sama kamu. Pertanyaannya gini, tolong ceritain dong gimana rasanya Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara, sayang banget kalau yang saya bagi ini cuma jadi pengetahuan. Kalau ini jadi kenyataan, kamu kalau kita sulit ya punya hubungan baik dengan Tuhan, itu cuma karena kita memang menolak membuat satu keputusan moral tentang dosa dan lain-lain. Itu. Saya mau pertegas gini. Yesus bukan mati untuk keris sama. Saya ulang ya pelan-pelan. Yesus bukan mati untuk kamu, untuk keris sama. Yesus mati sebagai keris sama. Yesus mati sebagai kamu, supaya Bapa lihat kamu, dia lihat Yesus. Saya tutup dengan ayat ini. Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 dan untuk menekan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad. Nah, rahasia ini berabad-abad, ayat 19 ya. Efesus 3 dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi dari tadi yang saya jelasin itu ada hal-hal yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Melampaui segala pengetahuan. Artinya, saudara yang percaya Yesus, saudara yang ada Roh Kudus di dalam kamu, kamu ada dalam satu dimensi yang tidak terbatas. Kamu ada di atas rata-rata, bukan karena pendidikan kamu kuliah di mana. Itu knowledge, itu pengetahuan. Gitu. Iman nggak sama dengan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Intelektual tuh gini. Semua intelektual tuh gini, mereka hanya mau dan bisa percaya apa saja kalau masuk akal. Kan sering bilang, nggak masuk akal. Nah, itu kenapa? Sudah mentok, intelek lu mentok gitu. Kekuatan berpikirmu mentok, nggak masuk akal, Pak, gitu. Dalam hidup ini paling banyak kan yang gitu.
Nah, itu dia. Makanya saya bilang, kalau kamu izinkan remote control yang ngatur kamu itu akal, kamu akan terus kecewa dalam sepanjang hidup kamu. Kecewa dengan ini, ke gereja boleh rajin loh, gitu. Kenapa? Karena remote controlnya yang kamu kasih pegang itu akal kamu, jiwa. Contoh, misalnya dokter langsung bilang gini, kamu cancer stadium 4, itu kan fakta. Fakta, nggak bisa dong. Lalu kamu percaya, nah sudah kamu hidup berdasarkan fakta. Nah, iman, saya tadi bilang dia bukan intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Nah, iman bilang gini, iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Wow. Kamu bisa lihat ya tuh. Nah, ini Efesus tadi bilang ini, melampaui segala akal. Nah, jadi kamu makanya kenapa kamu percaya mujizat? Karena kamu sudah nggak ikut fakta. Fakta bilang, nah, saya kena COVID, saudara. Gua perang tiap hari. Gitu. Nah, kamu misalnya kena penyakit, itu fakta. Nah, sekarang iman bilang apa buat kamu? Iman bisa bilang, hei, gitu. Dengar, ya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, yolah kamu katakan kamu sembuh. Nah, misalnya gitu. Keren. Itu yang dimaksud. Jadi kamu speak words, kamu memperkatakan iman kamu terhadap apa, masalah apa. Pernikahan kamu, anak-anak, pekerjaan, itu melampaui segala akal. Nah, Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu dipenuhi kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah di dalam kamu, tapi kamu join dengan fakta. Ini yang saya bilang, wow, luar biasa. Nah, hebatlah. Aduh, pikirin satu aja. Kamu mahal. Kamu mahal. Siapa yang tuduh kamu? Jangan mau dengar. Kamu bisa buat salah nggak? Sangat bisa. Pertanyaannya gini, bagaimana kamu sudah kenal Tuhan? Bagaimana respon Tuhan dengan kamu waktu kamu dalam kesalahan? Itu yang kamu mesti kenal. Kalau enggak, kamu terus terintimidasi. Saya mesti bertobat sebagai gembala yang terlalu banyak judging so tahu, merawat itu wow. Merasa kita lebih dari orang lain. Gini, beda saudara dan saya cuma di fungsi. Saya nggak lebih hebat, nggak lebih superstar, nggak anak emas, nggak ada anak emas buat Tuhan. Semua sama. Itu sebabnya saya sudah memutuskan yang saya mau beritakan cuma kabar baik, kebenaran, kabar baik, kebenaran. Itu. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu sampai keturunan ketiga, keempat, dan beribu-ribu. Amin. Ya, terima kasih Pak Kris atas pelayanan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita semua sangat diberkati, Pak. Pak, perkenalkan saya dengan Monik, Pak. Saya yang akan memandu Q&A hari ini, Pak. Kita mulai ya, Pak, dengan pertanyaan yang pertama. Ya, Pak, saat kita terhubung dengan Tuhan, kita seharusnya dapat mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita dengar itu adalah suara Tuhan dan bukan suara hati kita sendiri, Pak? Bagus, keren banget. Nah, oke. Nah, Tuhan pakai hati juga, tapi dengar dulu. Mendengar Tuhan, jangan gugup, jangan ketakutan. Nah, saya mulai dengan ini dulu. Kamu rindu bisa dengar dia. Saya mau kasih tahu, dia lebih rindu untuk kamu dengar dia. Dianya lebih rindu, oke? Nah, ini udah nolong kamu untuk nggak ketakutan. Nah, yang berikutnya, kita sekarang beda dengan sebelum ada dosa. Nah, dunia yang kita hidup sekarang, dunia yang jatuh, dunia yang berdosa. Nah, sebab itu bukan hanya ada suara Tuhan, ada suara lain juga yang kamu dengar. Nah, jadi kamu akan dengar suara lain untuk tahu ini suara Tuhan apa bukan ya. Nah, seni mendengar suara Tuhan adalah
salah dengar. Salah dengar. Loh, salah dengar nggak apa-apa, ulang lagi. Loh, tunggu. Salah sama dosa beda nggak? Beda dong. Ya. Loh, bikin salah bisa dong. Ya. Bikin dosa yang jangan. Loh, bikin salah aja. Makin banyak salah, makin pinter loh. Nah, itu yang saya maksud. Oh, jadi gini. Oh, salah ya? Ulang lagi. Nah, cuman makanya kadang-kadang konsep kita salah. Makanya Tuhan marah. Ini yang bilang siapa sih? Gitu. Ya kan? Coba, saya sedikit singgung tentang satu hal ini. Kamu lihat apa yang merusak gambar Tuhan di kita. Waktu kecil ya, misalnya Monik kamu kecil, diajarin doa sama mama, sama pendeta lah, guru sekolah minggu. Nah, kecil, ayo Monik, doa. Tutup mata ya, nanti Tuhan marah. Yang bilang siapa? Ya. Nah, tapi tanpa sadar nih, dari kecil kamu udah punya di sini, Tuhan tuh marah loh. Nah, ini tipuan yang saya bilang. Nah, kamu bertumbuh dengan konsep, kalau saya nggak gini Tuhan marah, kalau saya nggak gini Tuhan marah. Nah, dalam mendengar Tuhan, saya sudah bilang Tuhannya lebih rindu. Ya. Dianya lebih rindu. Nah, mulai ngobrol. Makanya tadi saya bilang, latih ngobrol. Daripada cerita sama pendeta, nanti dia cerita lagi ke orang lain, mending ngobrolnya sama Tuhan. Ya. Dialog dengan Tuhan ya Pak ya. Yes, itu. Wow, keren banget. Apa yang saya praktekkan gini, kalau saya bangun pagi, saya singkirkan semua aturan itu saya nggak suka. Gini ya, semua yang karena harus bobotnya hilang. Ya. Kamu harus berdoa ya jam 5 pagi, perhatiin kata harus. Itu nggak bagus, nanti kalau berdoa jam 6 salah dong. Ya. Iya, jadi makanya gini, bukan saya harus berdoa, tapi kata dia, I will pray. Saya mau, bukan saya harus. Ya. Itu beda, itu hubungan, itu beda banget. Jadi kamu bisa berdoa sambil gini, sambil bebas banget gitu. Bisa nggak kamu lagi berdoa sambil masak? Bisa kan? Ya. Lagi nyetir berdoa bisa nggak? Bisa dong. Mesti tutup mata, nabrak loh. Nah, makanya saya bilang kan, kata ini, tangkap kata ini. Bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan? Nah itu kan tadi mendengar Tuhan tuh kayak gitu. Ya. Jawabannya sederhana. Menyadari Tuhan 24 jam. Wah keren banget. Ya. Menyadari Tuhan 24 jam. Ya. Kamu di kantor, di meja kerja, Tuhan ini gimana nih Tuhan? Kan anak telepon, ya Tuhan, aduh gimana ya Tuhan? Itu menyadari dia 24 jam. Keren banget. Ya. Itu dah. Wah, gimana kalau misalnya kita berdialog dengan Tuhan gitu ya Pak ya, terus kita tanya Tuhan, pilihan mana yang harus saya ambil, A atau B gitu. Nah, terus membedakannya yang mana nih? Yang suara hati kita, misalnya suara kita maunya A, tapi ternyata sebenarnya Tuhan maunya B gitu. Jadi yang mana tuh Pak? Yang suara Tuhan mana suara hati kita gitu Pak? Ya, keren. Nah, ini yang semua yang lain mungkin bisa tipis, tak ragu-ragu, tapi ini yang nggak bisa salah. Yang nggak bisa salah tuh namanya di hati tuh ini damai sejahtera. Oke. Kuncinya apa? Ada dasarnya damai apa dulu? Nah, dasarnya ini Firman bilang gini, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah. Nah, karena Firman yang bilang, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hidupmu, dalam hatimu. Jadi ukurannya itu, men. Jadi ada peace nggak ya? Nah, terus makanya tadi saya bilang jangan takut salah dulu. Ya. Ada peace nggak ya? Katakan kamu mau bantuin orang gitu. Ada peace nggak? Ada sejahtera waktu kamu? Siapa tahu dia nipu kamu. Ya. Ya kan, karena hati kan bisa salah. Siapa tahu dia pura-pura begini, kamu bantu, padahal dia mau nipu kamu. Kan paling banyak kan tolong dong saya lagi gini, transfer gini. Nah, kita datanya, kita nggak ada peace, kita lanjut, kasihan aja kita main. Itu kan banyak hal. Jadi itu yang paling nggak bisa salah buat saya, damai sejahtera. Oke. Gitu.
Jadi kita latih dari salah dengar tidak apa-apa, jadi kita semakin tahu ya Pak ya. Siap. Dan kuncinya Ya, apakah kita damai sejahtera dengan keputusan itu ya Pak ya. Kalau dari Tuhan pasti akan selalu ada damai sejahtera ya Pak. Ada yes. hubungannya dengan mendengar suara Tuhan Pak. Apakah hubungan secara audible bisa langsung mendengar suaranya merupakan tanda kedekatan kita yang maksimal di dalam menjalani hubungan dengan Tuhan? Bagaimana bila kita tidak bisa mencapai sampai tahap itu? Maksudnya langsung mendengar audible gitu loh Pak. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan ini orang ini terjebak dengan saya gini, cara Tuhan dengan Monik nggak sama dengan cara Tuhan dengan saya. Gitu. Ya, benar. Cara Tuhan dengan Natalia beda. Tuhan sengaja bikin kita beda. Kenapa saya mesti bikin seragam? Nah, ini yang kamu jangan mau terjebak gitu, ya kan? Coba. Cara Tuhan dan kamu bisa kamu lagi tidur dia ngobrol, dia bisa kasih lewat mimpi. Ya. Ada yang duduknya serius gitu. Jadi kalau saya cuma kasih satu arah itu bisa bahaya banget. Tuhan cuma pakai cara ini loh. Wah, gitu. Ya, ya. Itu sesat banget. Ya. Itu sesat banget gitu. Beda Mon, cara kamu berhubungan dengan suamimu nggak sama kok dengan orang lain Ya, kan gitu. benar. Iya kan? Jadi buat saya Tuhan nggak punya, Tuhan tuh metodenya persis Beda-beda, apa ya. itu dengan kita. Iya, Ya, itu. ya. Okay. Nah, saya punya salah satu anak rohani. Kalau doa panggil Tuhan gini, love you. Gitu panggilnya. Nah, Ya. ini hujan nggak turun, dia jadi rasul di satu pulau ya. Hujan nggak turun, dia doa gini, love you. Hujan dong, turun hujan. Ya. Gue cemburu dengarnya, ya, gitu. Iya, itu paling keren. Gini adik ya, kamu tanya 3 pendeta ya, jawabannya 3, tambah bingung nggak lo? Iya. Enak tuh ngobrol sama Tuhan, selesai. Ya. Kamu salah dia nggak marah, kalimatnya salah juga nggak. Itu dia paling keren banget. Ya. Ya, jadi mendengar suara Tuhan bukan secara audible aja, banyak cara ya Pak ya. Bisa juga dari orang-orang sekitar kita gitu ya. Ini diuji dulu buat saya. Justru kalau Tuhan ngomongnya sama lu audible, kalau kamu dengar audible itu karena lu bandel. Nah, dia ngomong pakai hati lu nggak dengar, dia ngomong sama audible itu karena lu bandel. Nah, gitu. Iya, iya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Bagaimana agar kesadaran bahwa terhubung dengan Tuhan adalah hal yang terpenting dan kesadaran untuk memberikan Roh Kudus aktif mengendalikan hidup kita sehingga kita bisa lahir, sehingga kita mempunyai kehausan akan keintiman dengan Tuhan, bukan hanya keharusan untuk memperluas pengetahuan teologi kita saja supaya kita kelihatannya rohani. Betul. Pertanyaannya bagus, kalian jawaban tuh sebenarnya. Kalau cuma untuk kasih kesan, jangan. Ya. Jadi enak, kamu bisa salah ngomong, salah apa. Sebenarnya itu tentang bagaimana melatihnya setiap hari. Gitu. Ya. Sebab buat saya gini, kamu habis doa nih, 5 menit kemudian bisa kayak neraka. Lu marahin pembantu lu marahin supir lu. Jadi saya bilang, kalau kita gimana ya, saya mesti jaga hidup saya. Wah, itu jebakan buat saya. Gitu. Tadi sebelum sharing ini saya baru belajar dikit. Ternyata orang-orang kayak Petrus, Yohanes itu yang mau membunuh, mau ngaco, mau semua. Tuhan udah terganggu tuh dengan orang-orang itu. Mereka sekarang jadi orang yang paling hebat, yang dunia sampai ya kan. Bahkan Yohanes bilang murid yang paling dikasihi. Padahal Yohanes yang bilang buat Yesus kita bakar aja di kampung. Nah gitu loh. Jadi saya lihat Tuhan itu dia dengan karakter tiap orang dan semuanya dia aman. Kita yang nggak aman gitu. Kita yang nggak aman. Iya. Jadi buat saya gini, Tuhan sangat ingin gitu loh. Bukan saya yang sangat ingin, Tuhannya yang sangat ingin kamu mengerti dia. Gitu. Iya. Oke Pak. Selanjutnya ya Pak ya. Pak, kalau kita mendengar kata mesbah, kesannya itu sesuatu yang disusun dengan rapih dan teratur. Contohnya kita berdoa, menyanyi, menyembah, membaca firman Tuhan dalam waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 30 menit. Apakah memangnya demikian gitu Pak?
Jadi apakah itu sebagai kayak suatu kayak liturgi rutinitas? Mesbah pribadi itu maksudnya mesbah keluarga, apakah kita harus meluangkan waktunya kita untuk menghampiri Tuhan? Maksudnya apa harus sesuai dengan tata caranya yang sesuai dengan ini atau gimana gitu, Pak? No, saya tolak itu semua. Semua yang harus saya tolak. Tuhan itu hubungannya hidup, bukan aturan, bukan tatanan. Gitu. Bukan. Itu saya tolak semua. Kalau kamu mau membangun mesbah keluarga karena harus, lu akan stres. Saya udah bilang, ya, begitu kamu bilang harus ke anak-anakmu kan, kamu itu karena stres. Mesbah tuh personal banget, personal pribadi banget, bahwa nanti dia jadi keluarga itu pelan-pelan. Itu sangat pribadi. Makanya saya bilang saya latih ini saya. Jadi jangan ditiru. Kamu punya, saya misalnya bangun pagi, saya duduk diam. Itu dialog batin buat saya. Bukan tuh harus selamat pagi Tuhan gini. Itu sama. Saya duduk diam apa ya? Nah, kadang-kadang dia ngomong di dalam batin. Nah, baru saya respon. Nah, hal yang paling selalu nomor satu dari saya, terima kasih. Nah, ini saya buat pengakuan tiap pagi. Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalamku, pengharapan. Itu terus saya ngomong. Saya mulai declare, hikmatmu, perkataanmu ada di dalam hatiku Tuhan, dalam mulutku. Ini. Mulai. Nah, kalau nggak ada apa-apa, gue nggak mau paksa supaya kesannya berdoa gitu. Sorry, kalau kita masuk lebih jauh, saya mesti bilang ini bahwa justru dengan adanya gerakan pendoa, setan jadi penting. Nah, karena teologi doa kita yang rusak gitu. Gitu. Karena kan kamu bikin setan penting, setan begini, nggak bisa. Kira kurang ajar dia, penipu dia. Ya. Balik lagi ke hati Jadi kita. silakan kalau itu mau jadi mesbah keluarga, mau apa, tapi sebenarnya dimulai dari personal, dari pribadi. Ya, dari hati kita ya. Iya. Oke, Pak. Gitu. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena waktu. Pak. Boleh. Ya. Secara mata manusia, perbuatan biksu atau bikuni bagi sesama seakan sangat baik, bahkan melebihi kita sebagai pengikut Kristus. Apakah menurut Bapak biksu dapat masuk surga karena Pak. Apakah menurut Bapak biksu tidak dapat masuk surga karena tidak menerima Yesus? Nggak bisa. Yesus sudah harga mati. Nah, saya jelasin Yohanes 3:16 ya. Saya jelasin Yohanes 3:16 ya. Saya jelasin. Nah, Yohanes 3:16 itu gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Tuhan mengasihi semua ya, termasuk biksu-biksu itu. Oke? Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti seluruh dunia, semua manusia, semua agama, pokoknya manusia aja akan dunia ini. Jadi itu kasihnya nggak bersyarat. Nah, tapi untuk kamu menerimanya, nah ada satu, percaya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, poinnya sekarang di sini. Tuhan sayang tuh biksu, Tuhan sayang itu semua, mau para ustadz, apa saja Tuhan sayang. Tapi untuk kamu dapat keselamatannya, jadi keselamatan sudah disediakan, sudah gratis 2000 tahun lalu. Sudah. Untuk kamu ngambil, cuma satu, percaya. Nah, poinnya cuma di situ. Makanya kita kan disuruh pergi memberitakan Injil. Ya. So wow, itu wow. Saya bahkan ini dialog saya dengan adik saya. Ini kita nangis, kita melihat Tuhan yang indah ya. Dia bilang gini, Chris, lo tahu nggak? Bahkan Hitler yang udah bunuh 6 juta orang, kalau napas terakhir dia panggil Yesus, dia selamat, Chris. Ya. Kita beberapa detik saya diam kayak nangis, Tuhan segitu baiknya. Iya. Iya kan? Asal kita percaya ya Pak ya. Yes. Jadi perbuatan kita nggak ada ukuran, yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Pak, semua pertanyaannya dijawab dengan baik, semuanya kita jelas.
Sekali lagi Amin. saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus Ya. selalu memberkati Bapak dimanapun Bapak berada, selalu menjadi berkat ya Ya. Kak ya. Terima kasih Pak. Amin. Amin. Tuhan berkati. Thank you Pak Kris untuk sharing firman-Nya yang luar biasa, yang sangat memberkati. Meskipun tadi sempat deg-degan. Ya saya juga tuh, ampun. Nah masalahnya saya gaptek di dekat